Shalom teman-teman, salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Biarlah kita tetap kuat dan sehat hari ini, dan terlebih tetap sukacita. Hari ini kita akan mulai pelajaran agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan saya. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan agar pelajaran ini juga berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan selama kita mengikuti pelajaran ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya rindu, semuanya kita ikut bernyanyi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami dapat bersama berada di kelas ini untuk belajar agama Kristen, belajar budi pekerti sebagai orang yang percaya. Berkati setiap kami yang hadir, biarlah kami juga merasakan kehadiran Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kami mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan lebih lagi. Tuhan, biarlah agama yang kami punya bukan hanya sekedar agama saja, tapi benar-benar menghidupi kami. Kami hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Berkati waktu ini ya Tuhan, meskipun dengan ruang waktu yang berbeda, dengan jarak yang berbeda, tapi kami bisa bersama-sama belajar mengenal Engkau lebih lagi dan hidup sebagai murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sarana prasarana yang kami gunakan. Tuhan lancarkan segala sesuatunya sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami pakai waktu ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Teman-teman, materi kita hari ini adalah mengenai keluarga. Ini akan menjadi pembahasan kita selama sebulan ini, sebulan lebih, materi tentang keluarga. Bagaimana kita memahami bahwa Allah berperan dalam setiap keluarga, Allah lah yang membentuk keluarga ini, sehingga kita dapat menjelaskan dalam Alkitab sebenarnya keluarga itu apa, dan kita juga menerima tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Ya, harapan saya teman-teman bisa memahami, ya, karena semuanya tinggal dalam ruang lingkup keluarga.
tinggal sama orang tuanya, atau mungkin juga ada yang nggak tinggal sama orang tuanya karena merantau bersekolah di sini, orang tua di kampung halaman. Tetapi walaupun seperti itu, tidak terpisah dari ikatan keluarga. Teman-teman, keluarga itu adalah bagian kecil dari masyarakat. Persekutuan antara ayah, ibu, dengan atau tanpa anak. Ya, ayah dan ibu itu mungkin yang terkecil, anak itu tambahan. Jadi ada keluarga juga yang nggak punya anak. Semua orang lahir dan bertumbuh dalam keluarga. Ya, walaupun dia mungkin yatim piatu, mungkin dia di panti asuhan, tapi dia ada di dalam keluarga. Dia lahir di tengah-tengah keluarga, tapi mungkin karena suatu hal dia tidak bisa, tapi dia berada di panti asuhan yang menjadi keluarga bagi dia. Ada yang bertumbuh dengan keluarga intinya, tetapi karena alasan ada yang bertumbuh dengan wali, dengan neneknya, dengan orang yang lain mungkin. Ya, karena beberapa alasan tertentu, dan itu menjadi keluarga utamanya. Ya, dia tidak bersama dengan keluarga intinya. Ya, kamu pun bertumbuh di dalam keluarga, benar ya? Coba ingat-ingat dulu, mungkin di rumah atau di kampung halaman papa dan mamanya, yaitu keluargamu. Ayahmu, ibumu, ya mungkin ada abang, ada kakak. Ya, siapakah keluargamu itu? Ayah, ibu, ada kakak, ada abang, ada adik. Itu disebut keluarga inti. Itu keluarga inti. Ayah, ibu, anak-anak ya. Abang, kakak, adik, itu keluarga inti. Tapi ada juga keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak, ditambah dengan kakek, nenek, bibi, paman, tante, om, saudara, sepupu, saudara yang lain, bahkan saudara tiri atas keluarga yang lain yang kita anggap keluarga. Ya, itu menjadi keluarga besar. Ya, ya mudah menjawabnya bukan? Tapi ada kemungkinan kalian belum mengenal setiap orang dalam rumahmu. Ya, bisa jadi. Kalian tahu kakek, nenek, paman, ya bapak uda, nang uda, nang buru, amang buru. Tapi kalian belum mengenal setiap orang dalam rumahmu. Jadi hari ini sembari ini berjalan, nanti juga kita akan diskusikan. Saya minta karena ini di rumah teman-teman membuat tabel. Nanti saya kasih tahu tabelnya. Di situ dalam tabel itu kita mau cari tahu keluarga kita bagaimana ya, bagaimana keluargamu, kehidupan mereka secara pribadi. Jadi nanti ada 5 pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang di sekitarmu. Ya kalau nggak ada di rumah sekarang ya harus kamu hubungi di WA lah. Kalau misalnya papamu lagi apa, tanya ya 5 hal itu. Pertama, apa yang paling disukai dari dia, apa yang mengecewakan dari keluarga, keinginannya untuk keluarga, rencananya untuk keluarga, paling utama dalam keluarga. Nanti 5 hal ini yang akan kalian tanyakan kepada keluarga kalian yang di rumah. Ya, tapi sebelumnya nanti saya sampaikan kepada kalian mengerjakannya. Yang perlu kita tahu bahwa keluarga itu inti, walaupun keluarga kita akhirnya kita terbentuk dari bukan keluarga inti, kita ada wali, kita tinggal sama orang tua dari orang tua kita, opung kita, nenek kita. Apapun intinya, keluarga terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah. Kita harus percaya itu. Keluarga itu terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Ya, sejak semula Allah hendak menyatukan 2 insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadi satu keluarga. Adam tidak menemui satupun dari antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang bisa dijadikan pasangannya. Mungkin dia lihat ada harimau, ada gorila, ada serigala, gak cocok untuk jadi pasangannya. Dan dalam seluruh rencananya, Allah selalu melibatkan keluarga. Allah yang memberikan istri kepada Adam, perempuan itu. Dan Allah lah yang akan memakai keluarga untuk setiap rencana yang sedang dibuatnya atas keluarga. Allah memulai segalanya dengan keluarga, dari dalam keluarga. Sehingga boleh kita katakan lembaga paling tua di dunia ini adalah keluarga, Adam dan Hawa. Dan Allah memakai keluarga untuk memenuhi segala rencananya. Setelah Allah melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri saja,
Si Adam ditidurkan, diambilnya satu tulang rusuk manusia, dibangunnyalah seorang manusia lain. Manusia itu diciptakannya, dibawanya kepada manusia yang pertama, dijadikan sebagai penolongnya, Ezer, sebagai penolongnya. Walaupun pada waktunya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, lalu mereka diusir dari Taman Eden, dan Allah tidak pernah mengizinkan mereka kembali ke sana, tapi Allah tidak pernah meninggalkan keluarga yang pertama ini. Allah memberkati apa yang mereka kerjakan. Allah turut campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Allah tidak pernah membiarkan keluarga ini tanpa belas kasihannya. Ya, keturunannya Kain dapat bertani, ia menanam berbagai tanaman, sedangkan Habel dapat berternak domba dan hewan lainnya. Walaupun sayangnya Kain berbuat jahat, ia membunuh Habel karena iri hati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang diciptakannya. Lalu kemudian kita tahu manusia bertambah banyak, dan bertambah banyak pula keluarga terbentuk. Sehingga ketika makin banyak keluarga-keluarga, muncullah makin banyak kejahatan, dan Dia hendak memusnahkan mereka dengan air bah. Tapi Allah memberkati satu keluarga, menunjukkan kasih karunia-Nya kepada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Nanti bisa baca cerita itu di Kejadian pasal 6. Lalu kemudian mereka selamat dari bah itu. Tetapi kemudian kejadian lagi, Menara Babel lagi, mereka mencoba mencari Allah, menjadi sama seperti Allah. Lalu Allah mengacau balaukan mereka. Tapi Allah memanggil umat manusia yang lain, Abraham bersama istrinya, keluarga Sarah, untuk pergi menuju tanah perjanjian itu. Yang mau saya katakan di sini apa? Bahwa begitu banyaknya peran keluarga, mulai Adam dan Hawa, lalu kemudian ada Nuh, lalu kemudian kita melihat Abraham dan Sarah, lalu kita melihat pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya yang ada keluarga di dalamnya. Dan Yesus Kristus sendiri juga tumbuh dewasa dalam keluarga. Siapa nama orang tuanya? Yusuf dan Maria. Ya, dan kita tahu mujizat pertama yang Yesus lakukan juga dilakukannya di kota Kana pada waktu apa? Pada saat pernikahan, ketika sebuah lembaga keluarga dipersatukan. Ya, tahu cerita itu ya? Yang punya pesta kekurangan anggur, lalu Yesus menyuruh mengambil air di dalam kendi itu, lalu dituangkan air, dan air itu menjadi anggur. Keluarga Allah menghendaki agar perkataannya terwujud dalam setiap keluarga. Artinya Allah lah yang berinisiatif membentuk keluarga, Allah yang memberkati semua keluarga, dan berkat-berkat itu berasal dari keluarga. Jadi kita gak boleh katakan, kenapa aku lahir di tengah keluarga ini, kenapa keluargaku seperti ini. Allah punya rencana atas keluargamu. Ayahmu, ibumu, itu benar-benar Tuhan punya rencana engkau hadir di situ. Allah lah yang membentuk keluarga. Jadi teman-teman, materi kita sudah jelas menyatakan bahwa keluarga itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang manusia, dan Allah lah yang membentuk keluarga itu dan punya tujuan ketika membentuk keluarga bagi manusia. Punya tujuan. Nanti kita akan lanjutkan dengan sharing apa tujuan Allah membentuk keluarga. Nanti saya akan bagikan sharingnya di WA Group. Selain tadi teman-teman membuat tabel wawancara, membicarakan mengenai bagaimana keluargamu, apa yang paling disukai di keluargamu, apa yang mengecewakan, apa keinginan, rencana, dan paling utama dalam keluargamu. Selain itu nanti kita juga akan sharing tujuan Allah membentuk keluarga. Lalu kita sharingkan apakah sudah kelihatan tujuan Allah bagi keluargamu. Ya, selanjutnya kita akan sharingkan di WA Group atau di Google Classroom kita. Jadi setelah video materi ini, teman-teman silakan ikuti semua selanjutnya di WA Group atau Google Classroom kita. Di situ kita akan berdiskusi dan di situ kita akan sharing. Dan saya ingatkan dalam hari ini juga, dalam pembahasan kita, pembiasaan kita akan membaca kitab Galatia.
Galatia pasalnya yang pertama. Teman-teman, hari ini bacalah Galatia pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 23. Nanti kita sharingkan. Setelah kita membahas atau diskusi tentang materi keluarga itu, kita akan sharing tentang Galatia pasal yang pertama di WA Group atau di Google Classroom. Mari ikuti pembelajaran kita dan pembiasaan kita hari ini di kelas kita masing-masing di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kiranya Tuhan menolong kita memampukan mengerti dan maksud Tuhan ketika kita belajar hal ini. Ya, sampai ketemu di WA Group atau Google Class Meeting. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang membentuk keluarga kami, dan keluarga kami ada terjadi karena Tuhan punya rencana atas setiap kami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak kalau kami bisa mempunyai keluarga, ayah, ibu, orang tua, mungkin juga bukan keluarga inti kami, orang-orang di keluarga besar yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur mengenal dan mempunyai mereka, karena kami percaya itu berasal dari Allah. Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami, biarlah kami dengan serius mempelajarinya. Tuhan memberikan hikmat kepada kami mengerjakannya di dalam Tuhan, mempelajarinya dalam Tuhan, dan kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukuri buat keluarga yang kami miliki ini. Biarlah kami kerjakan kehidupan keluarga kami, menjadi anggota keluarga di tengah-tengah keluarga kami dengan penuh sukacita. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, sampai ketemu di WA Group atau Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.